kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara kita pada siang hari ini dalam rangka acara peresmian IPA Segendang dan Jembatan Sei Segendang. Dan ucapan terima kasih juga ingin kami sampaikan kepada tuan rumah Bapak Ardiansah, Kepala Desa Segendang yang telah menyiapkan tempat dan waktunya untuk acara kita pada siang hari ini. Kehadiran kami, saya beserta Wakil Bupati dan jajaran, tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk silaturahmi sekaligus juga monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pemerintah daerah baik yang sudah berjalan maupun yang akan kami laksanakan di tahun depan. Jujur saja, tadi PUTR menyampaikan bahwa perjalanan dari Tanah Grogol ke Gendang hanya membutuhkan waktu 2 jam, dan saya sebelum itu jalan jembatan dibangun sudah pernah masuk sampai Gendang ini, bahkan sampai Kladen. Pada waktu itu peresmian listrik di Kladen, sehingga saya mengetahui persis bagaimana situasi kondisi jalan yang ada di Kecamatan Batu Engong ini. Dan alhamdulillah benar apa yang sudah disampaikan oleh Kepala Dinas PUTR, waktu tempuh sekarang sudah menjadi lebih singkat, 2 jam dibanding sebelum infrastruktur kita sudah dibangun walaupun masih belum sempurna. Juga disampaikan oleh Kadis PUTR, di tahun ini akan dibangun infrastruktur lanjutan walaupun belum rampung. Insya Allah di tahun 2027 kami pemerintah daerah dengan melalui skema tahun jamak atau multies akan menuntaskan jalan rigid beton sampai dengan desa Randong, bahkan sampai Senipah. Tidak ada lagi putih-putih seperti sekarang ini. Oleh karena itu kami juga mohon doa dan restu dari Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang menjadi cita-cita kami pemerintah daerah untuk menuntaskan infrastruktur jalan bisa selesai, khususnya jalan atau infrastruktur jalan yang ada di Kecamatan Batu Engau dan Kecamatan Tanjung Harapan. Hadir Pak Camat beserta Kepala Desa juga ingin menyampaikan baik jalan yang sudah dibangun maupun nanti yang akan dibangun, kami berharap turut bersama-sama memelihara dan menjaga. Dan juga kami sampaikan bahwa pembangunan jalan tersebut kami minta kepada Pak Camat dan Kepala Desa untuk menginformasikan kepada masyarakat supaya pada saat pembangunan baik itu perumahan maupun tempat usaha, supaya tetap menjaga atau ada space, jangan terlalu dekat dengan jalan yang dibangun, karena kami punya rencana ke depan ingin membangun bahu jalan dan drainasenya. Karena kalau nanti sudah mepet jalan, pada saat mau membangun bahu jalan dan drainase, minta ganti rugi itu juga menjadi kerepotan kami pemerintah daerah melaksanakan ganti rugi atau sosialisasinya. Oleh karena itu sekali lagi tolong informasikan kepada warga agar menjaga jarak dalam pembangunan rumah atau tempat usaha dari jalan poros yang kita bangun. Semua yang kami bangun ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah pada masyarakat Kabupaten Pasir agar apa yang kami cita-citakan melalui visi misi Pasir Tuntas, Pasir yang tangguh, unggul, transformatif, adil dan sejahtera bisa terwujud. Dan alhamdulillah
Salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah pada hari ini adalah pembangunan instalasi pengolahan air minum beserta jembatan Sei Segendang. Sesuai dengan kata-katanya, instalasi pengolahan air minum. Jadi sebenarnya untuk air minum. Walaupun kadang-kadang dipakai juga buat cuci mobil, cuci motor. Tapi kalau memang nanti bahan baku air bersihnya tersedia, ya tidak masalah juga, karena seperti disampaikan Pak Kades tadi, bisa menjadi masukan PADES ya Pak ya. Nah, itu juga pada saat ini kami juga berpesan, tolong dijaga, dirawat penggunaannya sehingga dapat dipakai dalam waktu jangka yang panjang. Dan harapan kami dengan ketersediaannya air bersih di Desa Segendang, bahkan nanti juga tadi mencapai ke Desa Pengguren, setidaknya dua desa ini bisa menikmati air bersih yang juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Saya juga ingin menyampaikan sekali lagi pada Pak Camat, sering-seringlah koordinasi dengan para kepala desa yang ada di Kecamatan Batu Engau, baik itu koordinasi terkait kegiatan, baik itu keamanan, baik itu ketertiban sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan paling khusus, setidaknya kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah ke depan melalui website pemerintah daerah, informasikan kepada masyarakat apa yang akan dikerjakan oleh pemerintah daerah ke depan, sehingga masyarakat tidak lagi meraba-raba, tidak lagi menduga-duga, bahkan mungkin sampai mengupload ada jalan yang rusak, ya kan? Karena kalau jalan rusak bupati, air macet bupati, lampu mati bupati, kenapa tidak ada wakil bupati ya? Tapi harapan kami dengan informasi yang benar yang didapat langsung dari websitenya pemerintah daerah, masyarakat tidak akan mengulang lagi, oh tahun depan sudah dibangun. Karena kan beberapa jalan waktu kami menuju ke sini masih ada yang terputus-putus, bahkan yang dari HTI ke Lomu yang dalam ya, lubang-lubangnya. Tapi insya Allah di tahun 2027 seperti yang kami sampaikan tadi akan sampai ke Random, bahkan Senipa, bahkan sampai ke IP akan kami tuntaskan itu semua. Dan masalah-masalah penting lainnya Pak Camat, khususnya terkait data tunggal sosial ekonomi nasional atau data SEN, di mana ke depan kami akan melakukan validasi dan verifikasi masyarakat miskin ekstrim dan miskin. Tolong memberikan data yang sebenar-benarnya, karena program kami ke depan selain membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan air bersih, tetapi kami juga ingin menangani masyarakat miskin ekstrim dan miskin tersebut.